Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Iqbar Syafadila dengan NIM 212410103061. Di sini saya membuat video mengenai tugas basis data tentang join. Nah, jadi di sini sudah ada tugas dan yang dikerjakan itu yang tidak di blok ya. Jadi seperti ini tugasnya. Nah, untuk sebelumnya saya sudah membuat beberapa codingan mengenai tugas ini, dan di sini saya sudah menyalin soalnya juga ke sini. Jadi bisa kita langsungkan saja. Dari yang pertama itu adalah select dua tabel. Jadi soal nomor 6, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya, berurutan berdasar nama kategorinya. Baik, di sini kan kita perlu menampilkan nama produk, harga, serta nama kategori. Lalu diurutkan. Nah, diurutkan berdasarkan kategori. Nah, jadi di sini saya menggunakan select dengan P sebagai alias, product name, P unit price, dan untuk kategori name-nya saya misalkan jadi C. Jadi from tabel product P join tabel kategoris dengan C. On P kategoris sama dengan C kategoris ID. Nah, ini kan disuruh mengurutkan jadi order by C kategoris menurut kategori. Oke, langsung kita run saja. Oke. Jadi di sini sudah ada data yang keluar seperti yang diminta, yaitu ada product name. Nah, product name, unit price, dan juga kategori name. Nah, oke, bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya nomor 7, tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembeli yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama produk perusahaan. Nah, jadi di sini kan yang diminta disuruh menampilkan company name, order ID, ID-nya, ID transaksi, dan juga tanggal transaksinya. Jadi yang diambil kan dari tabel order join menuju tabel customer. Oke, karena yang melakukan pengorderan itu kan customer. Jadi on O customer ID sama dengan C customer ID. Ini kayak apa ya? Kayak foreign key-nya lah, ID-nya. Lalu diurutkan berdasarkan company name. Kita urutkan. Nah, di sini. Dan di sini ada company name, order, tanggalnya. Diurutkan berdasarkan company name, diurutkan berdasarkan namanya ya. Ini sudah urut dari A, B, C sampai akhir. Oke, selanjutnya nomor 8, tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Jadi gampang saja, kita tinggal select from O order ID, kan ID ordernya, lalu O order date atau tanggal ordernya, dan OD production ID pada tabel produksi. Jadi from order details OD join pada tabel order O. On OD order ID sama dengan O order ID. Ini nggak perlu pakai order by karena kan tidak perlu tidak diperintahkan untuk mengurutkan. Nah, seperti ini tabelnya. Jadi ini ID-nya, ini tanggalnya, lalu ini produk ID-nya. Produk barang yang sudah dibeli berdasarkan ID. Oke, kita lanjut. Sekarang yang B, select lebih dari 2 tabel. Nomor 4, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual.
Jadi yang disuruh nampilkan ini ID ordernya, lalu tanggal ordernya, lalu product name, lalu unit price. Jadi di sini select OD order ID, O order date, P product name, dan P unit price. Jadi from order O, nah di order O join order details OD. Nah, lalu on O order ID sama dengan OD order ID itu dijoinkan ke produk, ke tabel produk. Lalu ini ada juga on OD product ID sama dengan P product ID. Jadi kita langsung run aja. Maka akan menghasilkan seperti ini. Ini ada order ID-nya, tanggal ordernya, nama produk, lalu unit price, harga barangnya. Oke, lanjut tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Oke, jadi kan di sini nama lengkap yang artinya itu kita menggabungkan antara nama depan dan nama belakang. Jadi ini select first name, dikasih spasi lah, sambung oleh spasi, lalu last name kita aliaskan sebagai nama lengkap, lalu kita panggil juga territory description, yaitu nama teritori tempat employee-nya. From dari tabel employee, join employee territories ET. Jadi ini seperti ini, on employee ID sama dengan ET employee ID, join territories T. On ET territories ID sama dengan T territories ID. Kita langsung run saja. Nah, baik, di sini nama lengkap, ini kan nama depan, nama belakang. Nama depannya Nancy, nama belakangnya Dafolio. Nah, itu digabungkan dengan ditambahi spasi di tengahnya. Lalu ini teritorianya Wilton, Newark, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya nomor 6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Oke, jadi kurang lebih sama. Di sini kita select, langsung aja panggil company name-nya, nama company. Jadi C company name, lalu ada ID ordernya, O order ID, order date tanggalnya, lalu ship name atau shippernya, nama shippernya. Jadi from order O, dari tabel O join tabel customer C. Lalu on C customer ID sama dengan O customer ID. Kita langsung run saja. Baik, kurang lebih seperti ini outputnya. Itu ada company name, nama company-nya, ada ID ordernya, ada tanggalnya juga, ada shippernya, nama shipper. Oke, lanjut nomor 7, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Jadi kita hanya mengambil dua output, yaitu nama company-nya dengan kategori namanya. Jadi di sini select as company name dan C kategori name. Dari supplier S join ke produk P. On supplier ID sama dengan supplier ID. S ini P. Join kategoris C. On P kategoris ID sama dengan C kategoris ID. Kita langsung run saja. Nah, sudah muncul. Jadi ini company name, nama company-nya, dan juga nama kategori barang yang disuplainya. Oke. Lanjutnya yaitu C, select multi table dengan syarat.
Jadi ada and, ada or, dan lain sebagainya. Untuk yang nomor 5 ini tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori yang produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Jadi kita langsung saja panggil select product name, ini nama produk, ini ada harga yaitu unit price dan nama kategori. Untuk produk yang kategorinya beverage, nah ini untuk yang atas kurang lebih sama ya kayak yang sebelumnya. Nah kita fokusin ke syaratnya, nah yaitu WRC kategoris name. Jadi jika kategoris name-nya yaitu beverages. Nah, kayak ini kategoris name-nya yang diambil beverages aja. Jadi yang kondimen tuh nggak perlu. Nah, di sini ada I like yaitu buat apa ya? Misalkan ini beverages pada tabelnya itu B-nya menggunakan huruf besar. Nah, kalau kita menggunakan sama dengan itu, kalau kita nulisnya beverages di huruf kecil itu akan nggak muncul, nggak ada. Jadi di sini menggunakan I like, jadi biar kalau misalkan kita nulis beverages-nya B kecil, itu tetap akan muncul dari tabel yang berisikan beverages baik itu apa hurufnya besar atau kecil gitu. Nah, lalu di sini ada N per unit price lebih kecil dari, maksudnya ya lebih kecil di bawah $10. Nah, nah di sini ada dua ya. Jadi memang ada dua atribut beverages di bawah $10. Unit price 4,5, bawahnya 7,75. Kategori name-nya beverages semua. Ini produk name-nya. Baik, selanjutnya nomor 6. Tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 97 serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Oke, ini ada tambahan order by agak banyak. Oke, kita langsung panggil saja company name, country, order ID, dan juga order date. Jadi di sini sama ya. Kita langsung aja where C country, I like USA. Jadi di sini kalau country-nya itu USA, maka itu saja yang akan dipanggil. Menggunakan I like untuk tetap pemanggilan meskipun penulisannya beda. Nah, lalu yang selanjutnya and extract year from, di sini menggunakan year karena yang diminta kan dalam tahun. Dalam tahun kan sebelum tahun 97 ya. Nah ini 97 lebih kecil. Sebelum 97, kalau di sini menggunakan day atau month itu berarti apa ya, kayak yang dihitung tuh bulan sama tanggalnya atau hari. Hanya di sini menggunakan year from order date lebih kecil tahun 1997. Lalu order by diurutkan berdasarkan order date-nya. Oke. Langsung saja. Nah, jadi ini company name, nama. Nah, ini country yang dipanggil adalah USA saja. Lalu di sini order ID. Nah, ini order date yang dipanggil di bawah yang dipanggil di bawah tahun 97. Ini 96. Lalu kemudian diurutkan dari yang terkecil. Oke. Selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 97. Oke, di sini kita langsung saja panggil company name, order name, order date, dan company name lagi. Jadi from customer
C join order O. Ini seperti berikut. Lalu where dimana country I like O shipper country, and extract year from O order date di bawah 97. Di sini mengirimkan barang tenang shipper. Kita coba. Oke, di sini outputnya ya. Jadi company name seperti ini, lalu order ID, lalu order date sama seperti yang tadi, lalu company name-nya apa nih? Shipper. Oke, selanjutnya untuk produk yang harganya di antara 5 sampai 10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori si barangnya. Jadi di sini kita memanggil unit price. Nah, unit price, tapi harga unit price-nya itu di antara 5 sampai 10. Jadi pada akhir nih kita menggunakan where kalau unit price-nya itu between di antara 5 sampai 10. Nah, seperti ini. Lalu tampilkan nama supplier, ini company name, serta kategorinya, kategori name. Nah, seperti ini. Untuk harganya di antara 5 sampai 10. Ini 5 juga ikut masuk ya. Jadi kayak sama dengan gitu. Oke, selanjutnya yang D. Self join and outer join. Nah, nomor 6. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, jadi di sini kita panggil dulu nama lengkap, yaitu jadi first name dan last name. Nah, di sini yang diminta 2 E1 dan E2. Nah, jadi di sini ditulis pimpinan. Lalu yang kedua ini karena tabelnya sama, kita sama seperti yang di atas, cuman E-nya ini ganti 1. Kita aleskan bawahan. Nah, di sini from employee E1 left outer join. Jadi di sini kayak kayak misalkan atasan mempunyai pangkatnya bentar. Kita run dulu biar gak bingung. Nah, di sini contohnya kan pemimpinnya tuh Andrew Fuller. Nah, bawahannya Nancy Davilio. Nah, di bawah ini ada pimpinan 0. Kenapa kok 0? Nah, sedangkan bawahannya itu Andrew Fuller. Ini artinya Andrew Fuller ini adalah pemimpin paling atas. Jadi dia itu pemimpin utama. Jadi dia itu gak jadi bawahan siapa-siapa. Dia itu yang memimpin. Dia itu tidak punya pemimpin gitu. Jadi dia pemimpin paling atas gitu. Itu untuk left outer join. Nah, selanjutnya nomor 9. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Oke, ini hampir sama seperti yang di atas. Bedanya ini menggunakan full outer join. Kita langsung run saja. Nah, jadi di sini, ini kan yang tadi Andrew Fuller. Nah, untuk yang ini ada Laura Callahan. Jadi Laura Callahan ini seorang pemimpin yang tidak punya bawahan. Jadi kalau full outer join itu gabungan dari left outer join dan juga right outer join. Kalau misalkan kita menggunakan right outer join, maka yang dimunculkan itu hanya seperti ini saja. Jadi memunculkan pimpinan, maksudnya memunculkan pimpinan yang tidak mempunyai bawahan juga. Nah, untuk
pimpinan yang punya bawahan juga dimunculkan, tapi dia itu tidak memunculkan bawahan yang tidak mempunyai pimpinan seperti Andre Fuller ini. Baik, mungkin seperti itu, dan segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.